Sinopsis Drama Movie Time. Hello, welcome back to Julie's Home. Kali ini aku mau ajak kalian untuk membahas sinopsis dari drama Yumi Cell Season 2. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube aku ini. Let's get it! Pada episode sebelumnya, Yubabi dengan terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Yumi bahwa ia ingin mengajak Yumi untuk berkencan. Nah, karena pernyataan dari Yubabi yang sangat membingungkan para sel Yumi, akhirnya para sel Yumi berkumpul dan menelaah perkataan yang baru saja dikatakan oleh Yubabi. Namun setelah berkumpul, para sel tidak menemukan jawaban yang tepat atas pernyataan dari Yubabi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan lebih lanjut apa artinya. 사귀자고요. Nah, pada bagian ini terlihat banget kalau Yumi sangat shock mendengar pernyataan dari Yubabi. Karena mendengar ajakan berkencan dari Yubabi yang sangat tiba-tiba, Desa Sepo menjadi kebingungan antara sedih atau senang. Tapi sebagian warga di Desa Sepo merasakan kesenangan karena Yumi akhirnya menemukan pasangan. Sedangkan dua orang sel lainnya ini masih kebingungan dengan pernyataan dari Yubabi. Namun salah seorang sel menggagalkan pemikiran dari dua orang sel tadi. Sel tersebut juga menambahkan bahwa seperti inilah rasanya jika mendapat pengakuan kencan dari seseorang. Dan akhirnya Yumi menyadari bahwa beginilah rasanya jika mendapat pengakuan cinta dari seseorang. Di sisi lain, di Desa Sepo terdapat pusat kesehatan Yumi yang mengidentifikasi bahwa kesehatan mentalnya sangatlah meroket tajam. Hingga akhirnya pusat kesehatan Yumi menelpon sel utama dari Yumi dan mengatakan bahwa Babi bisa membantu untuk Yumi sembuh dari akibat putus cinta. Meskipun semua orang di Desa Sepo setuju untuk berkencan dengan Babi, sel utama tetap menunggu sel cinta untuk mengambil keputusan. Namun sayangnya, sel cinta sedang terbaring kritis di rumah sakit. Akhirnya, mau tidak mau, seluruh sel di Desa Sepo harus mengambil keputusan dengan menolak Yubabi. Disinilah terjadi kegaduhan antara sel satu dengan sel lainnya karena mereka memiliki pendapat yang berbeda. Namun demi keamanan dan demi kelancaran hidup Yumi ke depannya, akhirnya sel memutuskan untuk menolak Babi. 죄송해요. Mendengar pernyataan Yumi membuat Yubabi tidak bisa berkata apa-apa hingga es krim di tangannya pun meleleh. Pada malam harinya setelah kejadian itu, Yumi tidak bisa tidur begitu saja. Ia merasa bersalah kepada Yubabi karena selama ini Yubabi sangatlah baik terhadapnya. Yumi bahkan baru menyadari perkataan temannya yang mengatakan bahwa Yubabi menyukai wanita dengan inisial U yang dikiranya merupakan Ruby, namun ternyata adalah Yumi. Hal ini membuat harga dirinya melonjak tajam lagi dari sebelumnya, bahkan ini membuat agak sedikit berbahaya karena melewati angka 800. Di pagi harinya, Yumi kembali beraktivitas seperti biasa. Dan disinilah momen pertemuan pertama kali bersama Yubabi setelah Yumi menolak cintanya. Yumi yang berpura-pura seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Namun ketika Yumi menyapa Yubabi, jawabannya dari Yubabi terkesan sangat dingin. Namun, Yumi masih bersikap dan berpikir positif bahwa Yubabi memang seperti itu setiap harinya. Ketika Yumi sedang menguatkan diri sendiri, Yumi disadarkan oleh sebuah fakta yang mana melihat Yubabi bersama Ruby bercengkrama sangat lama untuk sapaan pagi hari mereka. Setelah menyadari fakta itu, kemudian Yumi kembali disadarkan bahwa sikap Yubabi sangatlah dingin terhadapnya. Terlebih ketika sang atasan memerintahkan untuk memeriksa sebuah proyek dan sang atasan menyarankan untuk pergi bersama Yumi, namun Yubabi memilih pergi bersama Bonnie. Disinilah para sel menyatakan bahwa Yubabi kesal dan sedih akibat ditolak cintanya oleh Yumi. Namun salah seorang sel menguatkan bahwa Yumi sedang sakit sekarang. Karena menurut Departemen Kesehatan Yumi, jika tingkat harga diri Yumi meningkat melebihi angka 800, maka Yumi dinyatakan sakit. Namun jeda setelah putus cinta sudah teratasi. Menurut diagnosa Departemen Kesehatan Yumi, Yumi menderita penyakit putri. Disinilah rasa bersalah Yumi mulai muncul. Ketika Yumi melihat Yubabi membawa barang, Yumi berusaha untuk membantunya, namun tawarannya ditolak mentah-mentah begitu saja oleh Yubabi dan pergi meninggalkan Yumi begitu saja. Sungguh Yumi merasa menyesal setelah kejadian itu. Bahkan ia merasa bersalah kepada Yubabi karena selama ini Yubabi baik padanya. Yumi bahkan menanyakan kepada Bonnie kemana pergi Babi. Ternyata menurut Bonnie, Babi langsung pulang setelah rapat. Yumi bahkan mengklarifikasi kepada Bonnie bahwa ia bertanya karena mereka bertetangga. Sepanjang perjalanan Yumi menuju rumahnya, Yumi terus memikirkan Yubabi.
Bahkan ia sempat memikirkan untuk mengajak Yubabi meminum bir bersama. Namun kembali lagi ia takut memberikan harapan kepada Yubabi, sehingga ia mengurungkan niatnya dan bergegas untuk tidur. Namun ia tak bisa tidur begitu saja. Di desa Sepo semua merasakan rasa sedih yang dialami oleh Yubabi. Hingga para sel memutuskan besok supaya Yumi berpura-pura untuk tidak memperhatikan Yubabi agar Yubabi tidak merasakan sakit yang lebih lagi. Dan Yumi segera bergegas untuk tidur. Keesokan harinya Yumi terlambat untuk mengejar bis yang biasa ia tumpangi. Ia melewatkan alarmnya karena terlalu lama memikirkan babi sebelum tidur. Tak berselang lama, ia melihat Yubabi di seberang jalan bersama seorang wanita. Ketika wanita itu menoleh ke sisi kanan, ia bisa melihat wajah itu dan ternyata wajah itu merupakan wajah mantan dari Yubabi. Karena kejadian inilah membuat desa Sepo menjadi gaduh kembali. Mereka mulai menerka-nerka apa yang terjadi kepada Yubabi dan sang mantan. Disinilah para sel mulai berasumsi bahwa Yubabi dengan mantannya telah kembali dan Yumi berarti bukan apa-apa lagi. Karena asumsi para sel inilah nampak wajah Yumi terlihat sangat kesal. Fans dan anti-fans. Di perjalanan Yumi menggerutu dan berkata bahwa dia tidak perlu merasa bersalah lagi. Sedangkan yang terjadi di desa Sepo, para sel menangis sedih karena mendengar asumsi bahwa Yubabi kembali ke pelukan sang mantan. Di sisi lain terlihat seorang sel yang mulai kesal dengan tingkah laku Yubabi tadi dengan sang mantan hingga ia merobek baju klub babi miliknya. Sepanjang perjalanan Yumi terlihat tetap menggerutu, bahkan terlihat sangat kesal. Setibanya di kantor, Yumi dengan muka masamnya mulai mengerjakan pekerjaannya dan tiba-tiba Yubabi datang dengan mengucapkan salam, namun Yumi tidak membalasnya. Tak berselang berapa lama, Yubabi menanyakan kepada Yumi tentang tugas pekerjaannya kemarin dan Yumi menjawabnya dengan nada kesal dan dingin. Sedangkan yang terjadi di desa Sepo, terlihat beberapa orang sel mengenakan jubah hitam dan menuliskan kata-kata buruk tentang babi di tembok. Kejadian ini tertangkap basah oleh dua orang sel yang sedang berjalan dan mengetahuinya. Ketika Yumi hendak pulang di tengah hujan deras, tiba-tiba Ruby menelpon Yumi. Ruby mengajak Yumi untuk bergabung bersama Yida menikmati bir di tengah hujan. Tanpa berpikir panjang, Yumi mengiyakan ajakan Ruby. Sesampainya di restoran, Yumi merasa terkejut karena Yubabi juga berada di tempat ini. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube aku ini. Sampai bertemu di next video. Bye bye.